Bab 299 Sekte Tang Nomor 1, Guanyin menangis. Qian Rengsui muncul di udara, perlahan melayang ke bawah. Ekspresinya menjadi sangat tidak sedap dipandang. Tentu saja bukan karena dia terluka parah oleh cahaya Dewa Ungu Tang San, kekuatan mental Tang San mungkin kuat, tetapi celah di alam terlalu besar, dan cahaya Dewa Ungu tidak mungkin membahayakan indera ilahi Qian Rengsui. Tapi Qian Rengsui marah hanya karena ini. Dia jelas dewa, tetapi ketika melawan Tang San dia tidak pernah merasa kuat sama sekali. Dia pada dasarnya tidak dapat menunjukkan kekuatan penuhnya, dan Tang San benar-benar memotong domainnya seperti ini. Faktanya, ini adalah pertama kalinya dia menggunakan domain tingkat dewa. Tidak peduli apa, itu bukan awal yang baik. Tang San itu memasuki domain malaikat dengan mata tertutup bukan karena dia merasa penglihatan tidak berguna di domain tingkat dewa, itu jelas untuk menyimpan kekuatan untuk cahaya Dewa Ungu. Kamu sudah bersiap untuk menggunakan serangan mental itu terhadapku, bukan? Qian Rengsui mendarat 30 meter di depan Tang San, bertanya dengan dingin. Pada saat ini Tang San seperti domba yang tidak berbahaya, dia tidak lagi menjadi ancaman baginya, dan masih ada sedikit dupa terakhir itu. Tentu saja, dengan indera ilahi Qian Rengsui, dia sangat jelas kapan itu akan berhenti terbakar, dan akhirnya dia menuntut dua pertanyaan tentang Tang San. Tang San mengangguk, menatap Qian Rengsui dengan agak jijik. Itu benar, aku sudah bersiap untuk menggunakan cahaya Dewa Ungu untuk melawanmu. Cara saya melihatnya, Anda seharusnya tidak pernah membiarkan saya menyelesaikan metode palu angin pembagi gangguan. 81 ayunan yang ditumpangkan, ditambah energi dari peledakan cincin saya, memiliki kemungkinan yang sangat besar untuk memotong domain malaikat Anda dengan domain Dead God. Anda membuat dua kesalahan, satu adalah Anda tidak segera menyerang saya dengan tubuh utama Anda saat Anda melepaskan domain. Itu adalah momen terlemah saya. Selain itu, bahkan saya tidak berpikir bahwa, sebagai dewa, Anda benar-benar akan bereaksi perlahan ini. My Disorder Splitting Wind Hammer digunakan sampai akhir ketika Anda menemukannya. Oleh karena itu, saya membagi domain Anda. Meskipun aku tidak bisa melukaimu, ini sudah cukup bagiku. Qian Rengsui tersenyum sangat marah. Bagus, Tang San, kamu benar-benar jenius. Tapi, aku tidak akan lagi mencoba menaklukkanmu. Karena saya menemukan bahwa saya benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan Anda. Oleh karena itu, saya harus membunuh Anda tahu. Sehingga kecerdasan Anda tidak akan pernah bisa digunakan untuk melawan saya. Dupa masih belum habis, taruhan kita masih belum berakhir. Membunuhmu sekarang tidak dihitung sebagai melanggar perjanjian kami. Saat berbicara, dia perlahan mengangkat tangan kanannya, dan api emas mencolok langsung mengembun menjadi pedang malaikat. Qian Rengsui hanya membutuhkan ayunan lembut untuk langsung mengeluarkan Tang San dari dunia ini. Tangan. Tang San tiba-tiba angkat bicara. Kamu masih ingin mengatakan sesuatu. Dupa akan segera terbakar, tetapi Anda masih memiliki 30 detik untuk menyatakan kata-kata terakhir Anda. Saya benar-benar harus mengagumi kecerdasan dan kekuatan Anda, itulah mengapa saya memberi Anda kesempatan ini. Qian Rengsui mengangkat pedang malaikat yang terkondensasi dari kekuatan ilahi, perlahan mendekati Tang San selangkah demi selangkah. Dia sangat lambat, tapi dia pasti akan mencapai Tang San dalam 30 detik dan mengayunkan pedang itu. 30 detik. Maka terima kasih. Sebenarnya, saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa saya masih tidak kekurangan kekuatan untuk membalas. Anda sudah lupa, saya sebenarnya memiliki satu cincin roh yang tersisa. Saya hanya ingin bertaruh dengan Anda lagi. Aku akan mengandalkan kekuatan cincin roh terakhir untuk membuka pertahanan malaikat itu dari sebelumnya. Konyol. Apakah Anda yakin saya masih akan menerima? Anda tidak perlu mengulur waktu. Baiklah, Anda masih punya waktu 20 detik. Jika Anda dapat mematahkan pertahanan saya, Anda mungkin dapat bertahan saat kami bertaruh sebelumnya. Ayo, biarkan aku melihat serangan apa yang masih kamu miliki yang dapat memotong pertahanan malaikatku. Bahkan seorang dewa harus bergantung pada alat ilahi untuk menghancurkan pertahananku. Qian Rengsui sudah sangat marah. Alasan dia tidak segera menebang Tang San adalah untuk mendapatkan kembali setitik martabat di saat-saat terakhir ini ketika dia benar-benar mengendalikan situasi. Jika Tang San tidak bisa mematahkan pertahanannya dan terbunuh oleh pedangnya, maka kelemahan di hatinya akan menyusut banyak.
Dia juga bisa sepenuhnya menggunakan kemarahan ini untuk membunuh Tang San tanpa meninggalkan dampak apapun. Oleh karena itu, saat berbicara, lapisan kulit telur emas yang muncul sebelumnya turun sekali lagi, menyelimutinya sepenuhnya. Tang San mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu berhati-hatilah. Cahaya biru keemasan bergegas keluar, dan Tang San sekali lagi melepaskan roh kaisar perak birunya. Seperti dugaan Qian Rengshui, memang, Tang San masih memiliki kekuatan untuk serangan terakhir. Ketika Tang San meledakkan cincin roh kaisar perak biru ke-8-nya sebelum dia terluka parah oleh pedang malaikat, dan cincin roh ke-9 ini tidak meledak. Setelah itu dia menggunakan kekuatan Clear Sky Hammer. Sekarang, Tang San melepaskan cincin roh ke-9 kaisar perak biru yang masih hidup. Lantas bagaimana jika meledak? Kekuatan peledakan cincin kaisar perak biru jauh lebih sedikit daripada Clear Sky Hammer. Bagaimana Qian Rengshui bisa yakin bahwa Tang San bisa mematahkan pertahanannya yang tangguh saat terluka parah dan hampir kehabisan kekuatan roh? Ekspresi Tang San berubah sangat tulus. Qian Rengshui masih berjarak 15 meter, dan juga 15 detik jauhnya, mendekat selangkah demi selangkah. Pada jarak yang tidak jauh ini seperti dewa kematian yang memberi isyarat kepadanya. Qian Rengshui memiliki kepercayaan penuh untuk membunuh Tang San sesaat sebelum dupa dipadamkan. Boom, seperti yang diharapkan Qian Rengshui, Tang San meledakkan cincin roh terakhir dari kedua rohnya. Pada saat yang sama ketika cincin roh ke-9 Sky Blue Bull Python meledak, membuat cahaya biru keemasan itu benar-benar berbalik pada Tang San, dia menelan setitik cahaya keemasan. Itu adalah kemampuan roh ke-7 Oscar, Eric Goldfly, menyadari bahwa kali ini dia harus menggunakan kartu truf ini. Jika 7 iblis Shrek yang akrab dengan Tang San ada di sini, mereka pasti akan mengerti bahwa serangan yang digunakan Tang San selanjutnya mungkin merupakan serangan terkuat yang dia miliki. Sayangnya, Qian Rengshui tidak terbiasa dengan kehidupan dan kebiasaan Tang San, dan dia sama sekali tidak percaya Tang San bisa menimbulkan gelombang apapun. Seketika mengangkat tangan kanannya di depannya, meledakkan cincin roh terakhirnya, Tang San akhirnya memiliki kekuatan untuk serangan terakhir. Dengan puff, Tang San memuntahkan seteguk darah. Terlalu memaksakan diri telah mempengaruhi luka-lukanya, tetapi tangan kanannya masih berlumuran darah. Adegan aneh terjadi. Warna emas samar-samar diam-diam mundur di dalam darah itu, hanya meninggalkan tetesan kecil transparan di tangan Tang San. Dan tangan kanan Tang San sekarang telah berubah menjadi benar-benar berwarna giok. Sama sekali jangan meremehkan ayunannya yang sederhana. Jika dia tidak menyempurnakan Controlling Crane Catching Dragon ke puncak, tidak mengolah tangan giok misterius ke puncak, tidak mungkin. Baginya untuk mengeluarkan semua air dari darah dengan ayunan, memurnikannya menjadi setetes air di tangannya. Tatapan Tang San semakin jauh jangkauannya. Pada saat ini, Qian Rengshui tiba-tiba merasa seolah-olah seluruh tubuh Tang San telah menjadi satu tangan. Dan tangannya ini hanya memegang satu tetes air itu, setetes air yang terlalu umum yang hanya terbuat dari air. Cahaya biru keemasan tiba-tiba diatasi. Pada saat ini, Tang San benar-benar menarik kaisar perak birunya, dan sebagai gantinya, kabut putih melonjak keluar dari tubuhnya, berubah menjadi 3 bunga teratai besar yang mengembun di udara di atasnya. Saat dia mengayunkan tangan kanannya, mengeluarkan setetes air itu, semua kabut langsung berkontraksi, benar-benar mengembun menjadi setetes air itu, mengubahnya menjadi warna putih susu kristal. Meskipun perubahan Tang San aneh, hati Qian Rengshui semakin menegang. Tang San bahkan telah menarik semangatnya, jadi bagaimana dia masih bisa menimbulkan masalah? Dia masih 10 meter dari Tang San, dan Tang San sudah bisa merasakan panas terik dari pedang malaikat itu, perasaan seolah-olah jiwanya sedang hangus. Tapi Tang San pada dasarnya bahkan sepertinya tidak melihat Qian Rengshui, tatapannya dengan tulus tertuju pada tangannya. Tangan yang tampaknya giok itu, dan tetesan putih susu itu. Kamu seharusnya merasa terhormat, karena sejak datang ke dunia ini adalah pertama kalinya aku menggunakan kemampuan ini. Dia menutup matanya. Kali ini, Tang San benar-benar menutup kedua matanya, dan saat berikutnya dia sepertinya telah tenggelam menjadi selembar putih. Bahkan Qian Rengshui tidak melihat bagaimana dia bergerak, tetapi tetesan putih itu telah menghilang di tangan kanan Tang San. Guanyin menangis.
Langkah Qian Rengsui melambat, ekspresi wajahnya juga membeku dengan mata terbuka lebar, wajahnya benar-benar kaku. Bahkan kakinya mempertahankan pose berjalan, tetapi dia tidak pernah menyelesaikan langkahnya. Sulit dipercaya bahwa ekspresi tidak percaya seperti itu muncul di wajah dewa. Tapi ekspresi Qian Rengsui adalah ini. Tang San bergoyang, harus mengandalkan dukungan 8 tombak laba-laba untuk menjaga dirinya agar tidak pingsan. Wajahnya benar-benar tidak berdarah, tetapi matanya menunjukkan cahaya kebanggaan dan kemenangan. Dupa padam, waktunya akhirnya habis. Selanjutnya, pedang malaikat kekuatan ilahi di tangan Qian Rengsui juga padam, dan menghilang menjadi bintik-bintik cahaya. Dia perlahan menundukkan kepalanya, menatap CHEST-nya dengan tatapan penuh dengan ketidakpercayaan. Cangkang telur emas yang tak tertandingi yang telah memblokir serangan Ring Detonation Clear Sky Hammer habis-habisan Tang San, sekarang memiliki lubang kecil. Lubang kecil yang tampaknya biasa-biasa saja. Bahkan tidak ada retakan di sekitarnya. Dan pada gaun mewahnya, ada lubang kecil yang sama-sama terpotong. Tempat itu tepat di hatinya. Di belakangnya ada juga lubang yang sama di tempat yang sama. Keduanya praktis terhubung. Lubang kecil yang sama juga muncul di bagian belakang kulit telur emas itu. Tetesan darah emas murni menetes dari sudut mulut Qian Rengsui. Ya, jantungnya ditusuk. Ditusuk oleh tetesan putih susu yang kecil dan tampaknya tidak signifikan itu. Pertahanan malaikat rusak, dan bahkan jika itu hanya satu lubang kecil itu sudah cukup. Qian Rengsui perlahan mengangkat kepalanya, menatap Tang San, matanya sudah sangat bingung. Guanyin menangis. Ini, kemampuan apa ini? Saya tidak pernah merasakannya. Suaranya masih tenang, darah emas terus menetes dari sudut mulutnya. Serangan ini tidak cukup untuk merenggut nyawanya, dia masih bisa bertahan hidup dengan jantung tertusuk. Cedera yang akan berakibat fatal bagi orang biasa ini masih belum bisa langsung membunuhnya. Tapi tanpa ragu, Qian Rengsui terluka parah akibat serangan ini. Dewa malaikat terluka parah. Tang San menghela nafas. Kekuatanku masih belum mencukupi, kalau tidak seharusnya tidak menusuk jantungmu, melainkan membuatnya meledak. Jika itu masalahnya, maka bahkan dewa pun mungkin akan mati setengahnya. Guanyin menangis, air mata Guanyin. Air mata Guanyin. Aku belum pernah mendengar namanya, apakah ini kemampuan roh ciptaanmu? Qian Rengsui tampak tercengang pada Tang San. Tang San menggelengkan kepalanya. Tidak, saya tidak bisa menyebutnya kemampuan roh ciptaan saya, karena saya tidak memiliki keterampilan untuk menghasilkan kemampuan ajaib seperti itu. Saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa ini adalah kemampuan roh nomor 1 Sekte Tang saya. Senjata tersembunyi peringkat pertama Sekte Tang. Ya, tetesan yang menembus pertahanan malaikat ini, menembus hati Qian Rengsui, adalah air mata Guanyin, selalu menempati peringkat nomor 1 dalam disertasi 100 senjata tersembunyi catatan harta karun surga misterius. Bahkan Bodhisattva Guanyin harus menangis, senjata tersembunyi yang menakutkan macam apa ini? Menggunakan air mata Guanyin memiliki prasyarat yang tak terhitung jumlahnya, tangan giok misterius, naga penangkap bangau pengendali, dan jalur membingungkan bayangan hantu semuanya harus dibudidayakan ke puncak, dan pada saat yang sama keterampilan surga misterius harus mencapai 3 bunga tertinggi yang berkumpul di atas level. Ada juga banyak permintaan lainnya. Satu serangan mengeluarkan semua kekuatan. Itu adalah serangan yang kental dari hati dan jiwa. Misteri air mata Guanyin adalah sesuatu yang bahkan Tang San tidak bisa mengerti. Paling banyak dia tahu bagaimana menggunakannya, dan bukan teori yang mendasarinya. Ini adalah senjata tersembunyi terkuat Sekte Tang, keterampilan yang jauh melebihi keterampilan lainnya. Tanpa perlu bersemangat, kartu truf terakhir Tang San adalah air mata Guanyin ini. Alasan mengapa dia tidak bisa menggunakan kemampuan roh ke-9 Kaisar Perak Biru sebelumnya bukan karena dia tidak bisa, melainkan karena ledakan cincin roh terkuat ini disimpan untuk air mata Guanyin. Ini adalah langkah terakhirnya, jika semua upaya sebelumnya tidak cukup untuk menghentikan Qian Rengsui, maka air mata Guanyin adalah serangannya untuk menghancurkan batu giok dan batu biasa. Tang San berhasil, dia menyelesaikan penggunaan pertama air mata Guanyin. Tubuhnya yang lemah pada dasarnya tidak dapat mempengaruhi kegembiraannya. Sama seperti ketika dia menghasilkan Buddha Furi Tang Lotus di dunia terakhirnya, perasaannya saat ini tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata.
Sepertinya itu akan sepadan bahkan jika dia meninggal di saat berikutnya. Tang San masih ingat dengan jelas bagaimana, di dunia terakhirnya, bahkan pemimpin sekte Tang paling banyak dapat menggunakan darah bodi peringkat kedua, dan pada dasarnya tidak ada yang bisa menggunakan air mata Guanyin. Tapi dia berhasil. Pada saat ini, Tang San dapat sepenuhnya yakin bahwa dia sudah berdiri di puncak tertinggi sekte Tang. Siapa bilang kemampuan manusia tidak bisa membahayakan dewa? Bukankah air mata Guanyin menyelesaikan proses penghancuran dewa ini? Bahkan jika dia tidak memiliki kekuatan serangan yang menggandakan lalat emas tegak, Tang San masih yakin bahwa air mata Guanyin dapat membelah pertahanan Qian Rengshui. Air mata Guanyin memiliki satu baris penjelasan sederhana, mengabaikan pertahanan, tidak pernah gagal. 4 kata sederhana, tetapi mereka cukup menggambarkan kemampuan seperti apa itu. Tang San benar-benar ingin tertawa sepuasnya, tetapi sayangnya, saat ini dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk tersenyum. Senjata tersembunyi nomor 1 Sekte Tang. Cahaya keemasan Qian Rengshui muncul kembali, tetesan darah emas murni dari sudut mulutnya berhenti. Melihat Tang San, matanya mengungkapkan emosi yang sangat kompleks. Bahkan jika dia terluka parah, dia masih memiliki kekuatan yang benar-benar tangguh. Dia ragu-ragu apakah akan melanggar ketentuan taruhan dan membunuh Tang San sekarang. Lalu, apakah Sekte Tang milikmu ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh dewa? Jika tidak, bagaimana Anda bisa menggunakan kemampuan yang bahkan dewa tidak dapat memblokir? Iya, ini pasti ditinggalkan oleh dewa. Qian Rengshui bergumam. Tidak, Tang San berkata dengan tegas. Ini bukan kekuatan para dewa, tapi kecerdikan manusia. Kekuatan pengalaman dan kecerdasan generasi leluhur Sekte Tang yang tak terhitung jumlahnya sepenuhnya terkondensasi. Mengatakan demikian, wajah pucat Tang San dipenuhi dengan cahaya bangga, dan Qian Rengshui tidak bisa menahan tercengang saat dia melihat. Cahaya keemasan samar berkeliaran di atas tubuh Qian Rengshui, ekspresinya berubah menjadi lebih tak terelakkan. Beberapa kali dia ingin mengangkat tangannya, tetapi akhirnya tidak pernah melakukannya. Menarik napas dalam-dalam, melihat dupa yang tidak jauh sekarang sudah padam, Qian Rengshui sepertinya membuat resolusi yang tegas. Pergi segera sebelum saya berubah pikiran. 3 hari. Menurut ketentuan taruhan, Anda hanya punya waktu 3 hari untuk berlari. Saya tidak membutuhkan Anda untuk melayani saya. Dalam 3 hari, aku akan menggunakan semua kekuatanku untuk memburu dan membunuhmu. Menggunakan kekuatan penuh dewa malaikat, termasuk kekuatan senjata ilahi. Kamu hanya punya 3 hari. Tubuh Tang San bergetar. Dia menang, dia benar-benar menang. Dia tidak hanya memenangkan pertempuran ini, dia juga mengalahkan hati Qian Rengshui. Dibandingkan dengan pertempuran ini, siang dan malam itu bahkan lebih penting baginya untuk menilai karakter dan sikap Qian Rengshui. Jika dia melakukan kesalahan sekecil apapun, maka sekarang dia hanya akan menjadi mayat. Terima kasih. Sebenarnya, Anda memiliki banyak kesempatan untuk membunuh saya. Tapi kamu selalu memberiku kesempatan. Meskipun saya tidak mengerti mengapa, saya beruntung. Qian Rengshui, jika suatu hari kamu benar-benar dikalahkan oleh tanganku, aku akan mengampuni hidupmu sekali. Tang San dengan tenang berkata kepada Qian Rengshui, ekspresinya sangat tulus. Meskipun sangat lemah saat ini, dengan ekspresinya, Qian Rengshui dapat dengan jelas merasakan kepercayaan dirinya yang kuat dan sejati. Pikirkan tentang bagaimana kamu akan menghadapi pengejaran kekuatan penuhku dalam 3 hari pertama. Anda cukup pintar, bahkan Master Roh tipe kontrol paling brilian yang pernah saya lihat. Tapi, saat kekuatan absolut turun, tidak peduli seberapa bagus stratagem Anda, mereka akan tetap tidak berguna. Tang San, aku telah membiarkanmu melarikan diri dariku 2 kali, tetapi kamu juga telah mengajariku banyak hal. Menghadapi musuh, seseorang sama sekali tidak bisa memberi lawan peluang apapun. Saya masih akan berterima kasih untuk itu. Tang San tersenyum sedikit. Ada satu hal yang salah. Kekuatan dewa tidak terbatas, dewa juga terkadang kelelahan. Lain kali kita bertemu, saya pikir saya harus dapat melihat kekuatan ilahi sejati Anda. Selamat tinggal. Melirik penuh dengan keengganan pada seagot trident yang tersangkut di tanah, Tang San mengatupkan giginya. Dia tahu dia tidak punya kesempatan untuk mengambil kembali alat ilahi ini, dan Qian Rengshui tidak akan membiarkannya mengambilnya.
Apa yang telah dia lakukan sejauh ini telah sepenuhnya melebih-lebihkan kemampuannya. Berbalik, dia membungkuk dengan susah payah, menahan pusing yang hebat. Mendesak 8 tombak laba-laba untuk bergerak cepat, dia maju ke kejauhan. Saat Tang San pergi, apa yang dia pikirkan jauh di lubuk hatinya adalah bahwa, jika dia tahu dia akan menghadapi musuh yang begitu kuat sebelumnya, dia seharusnya meminta Ao kecil untuk ulat yang lebih berbulu dan lalat emas. Siluet Tang San berangsur-angsur menghilang dari garis pandang Qian Rengsui. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya tidak bisa menahannya, dan memuntahkan seteguk darah emas murni. Dengan bunyi gedebuk, dia langsung duduk di tanah. Wajahnya menunjukkan senyum aneh. Tang San, oh Tang San. Anda sangat pintar, tetapi pada akhirnya Anda salah pada satu titik. Saya pikir ini pasti pertama kalinya Anda menggunakan kemampuan ini, karena Anda sebenarnya bahkan tidak tahu kekuatannya sendiri. Itu memang menembus hatiku, tapi hatiku sudah benar-benar hancur. Jika kamu bisa memadatkan setitik lebih banyak kekuatan ilahi di atasnya, mungkin kamu benar-benar bisa membunuhku. Air mata Guanyin melewati jantungnya, dan kemana ia lewat, jantungnya meledak, arterinya hancur. Bahkan kekuatan tingkat dewa seperti Qian Rengsui pada dasarnya tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Semua kekuatan ilahi terkondensasi di hatinya, menirunya untuk menjaga tubuhnya tetap berjalan. Meskipun dewa memiliki kekuatan besar, hati tetap penting. Bahkan dengan kekuatannya, dia masih akan membutuhkan setidaknya 3 hari untuk merekonstruksinya. Semua keraguannya sebelumnya adalah pertunjukan untuk Tang San, dia hanya tidak ingin dia melihat dia terluka parah. Kekuatan air mata Guanyin hanya bisa benar-benar dipahami dari pengalaman. Qian Rengsui percaya bahwa, jika dia bukan dewa, pada dasarnya tidak mungkin untuk selamat dari serangan itu. Tapi dia juga dengan tegas memutuskan untuk sama sekali tidak pernah memberi Tang San kesempatan untuk menggunakan serangan ini lagi. Air mata Guanyin membutuhkan waktu untuk mengisi kekuatan, dan lain kali dia pasti akan memakai Angelic Rayman. Terima kasih telah memberitahuku. Tepat pada saat ini, suara Tang San tiba-tiba bergema samar dari belakang Qian Rengsui. Terkejut, dia dengan tajam menoleh, hanya untuk melihat Tang San benar-benar muncul berdiri di samping seagot trident di beberapa titik. Dia sudah memegangnya dengan satu tangan. Bagaimana mungkin Tang San rela pergi seperti itu? Dia sudah melihat seagot trident sebagai mitra terbaiknya. Itulah kemuliaan seagot. Bahkan jika dia bisa bertahan, jika dia harus meninggalkan kemuliaan ini, Tang San tahu dia tidak akan pernah bisa mewarisi posisi seagot lagi. Oleh karena itu, setelah meninggalkan garis pandang Qian Rengsui, dia telah melepaskan penghalang laut luasnya dan menggunakan kemampuan silumannya untuk menyelinap kembali, mendekati senjata ilahi dari belakang untuk berjaga-jaga. Pada saat dia tiba di sebelah seagot trident, dia mendengar apa yang dikatakan Qian Rengsui dan angkat bicara. Qian Rengsui memandang Tang San dengan alarm dan amarah bercampur. Orang ini sudah sangat sulit untuk dihadapi tanpa seagot trident, jadi Qian Rengsui benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia membiarkannya mengambilnya kembali sekarang. Jangan bersemangat, sama sekali jangan bersemangat. Patah hati adalah peristiwa besar. Andalkan kekuatan ilahi Anda untuk perlahan pulih. Faktanya, meskipun Anda memiliki kekuatan yang cukup untuk langsung membunuh saya sekarang, jika Anda melakukannya, Anda mungkin tidak dapat bertahan. Bahkan jika Anda tidak mati, Anda masih akan ditinggalkan dengan cedera yang tidak dapat disembuhkan. Akan lebih baik bagi Anda untuk mengikuti aturan taruhan. Kita akan bertemu lagi dalam 3 hari. Wajah Tang San menunjukkan senyum lembut untuk pertama kalinya sejak dia bertemu Qian Rengsui. Mengangguk padanya, dia diam-diam berbalik. Kali ini dia benar-benar pergi. Dia tidak menyerang Qian Rengsui. Bukan hanya karena dia lemah sekarang, tetapi terlebih lagi karena dia mengerti bahwa bahkan dengan hatinya yang sudah hancur, Qian Rengsui masih memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Karena itu, pada saat ini dia masih tetap tenang tanpa menjadi serakah, dan kemudian berbalik untuk pergi. Melihat punggung Tang San menghilang, Qian Rengsui memuntahkan darah sekali lagi. Bertemu Tang San di hutan besar Stardew adalah kontes keduanya dengan Tang San, dan dengan perbedaan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Tapi, dia masih kalah. Meskipun Tang San juga terluka, dia tetaplah orang yang kalah. Dia tidak didamaikan, benar-benar tidak didamaikan.
3 hari, Tang San, saya ingin melihat seberapa jauh Anda bisa berlari dalam 3 hari. Dengan keras mengatupkan giginya, Qian Rengsui menutup matanya dan mulai merekonstruksi hatinya. Tang San sangat puas, makan beberapa sosis pemulihan besar sambil bergerak menuju pintu keluar hutan besar Stardow. Saat ini tubuhnya terlalu lemah untuk terbang, tetapi kemampuan pemulihannya dibantu oleh sosis pemulihan besar sudah mulai dengan cepat memulihkan tubuhnya. Tang San percaya bahwa dia bisa pulih sepenuhnya tak lama lagi. 3 hari sudah cukup baginya untuk melakukan banyak hal. Dengan penyangga 3 hari ini, segalanya mungkin terjadi. Dengan erat mencengkeram seagot trident, dia belum pernah merasakan begitu dalam untuk alat ini seperti sekarang. Setelah kalah dan kemudian mendapatkannya kembali, perasaan harmoni tidak pernah sekuat ini. Tang San diam-diam bersumpah bahwa, tidak peduli seberapa sulitnya, dia pasti tidak akan membiarkan seagot trident meninggalkannya lagi. Seagot trident tampaknya juga merasakan niat Tang San, dan perasaan hangat menyebar ke tubuh Tang San dari poleam gelap, menyehatkan tubuhnya. Kemampuan pemulihan Tang San yang kuat ditambah pemulihan diri tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru, dengan cepat memulihkan kondisinya. 10 jam kemudian, Tang San akhirnya meninggalkan hutan besar Stardow. Jika dia berada di puncaknya, dia hanya akan membutuhkan 6. Bahkan lebih pendek lagi jika dia bisa terbang. Namun kondisinya terlalu kurang. Menggunakan 10 jam sudah tidak ada usaha. Hanya saja, dalam 10 jam ini, luka-lukanya telah sembuh 30 hingga 40%, dan kekuatan rohnya 20% atau lebih. Tang San dengan riang menemukan bahwa kekuatan rohnya telah membuat lompatan lain. Meskipun dia masih belum sepenuhnya pulih, dia bisa yakin bahwa dia berhasil melewati penghalang peringkat 66, memasuki alam yang sama sekali baru. Tindakan In, peringkat 95 hingga 96, bahkan jika itu hanya perbedaan satu peringkat, berbeda dalam 2 kali kekuatan roh. Semua cincin rohnya yang hancur membutuhkan 3 hari untuk pulih. 3 hari ini juga akan seperti saat dia bergegas dengan seluruh kekuatannya. Sekarang menemukan bahwa kekuatan rohnya telah menembus sekali lagi jelas merupakan beban keseimbangan penting apakah dia bisa lolos dari pengejaran Qian Rengsui dalam 3 hari. Tentu saja, Tang San benar-benar tidak akan percaya bahwa dia benar-benar bisa melawan Qian Rengsui. Dia tidak tahu senjata ilahi apa yang dimiliki Qian Rengsui, tetapi Angelic Rayman pasti ada. Itu adalah 6 tulang roh di tingkat dewa. Kekuatan yang mereka terkandung jelas. Setelah Tang San memenangkan taruhan, dia sudah dengan tegas memutuskan untuk sama sekali tidak bentrok dengan Qian Rengsui lagi sebelum menjadi dewa. Setelah mengambil begitu banyak hukuman, dia sama sekali tidak akan memberinya kesempatan lagi. Keluar dari hutan besar Stardow, Tang San memindahkan 10 li atau lebih lagi sebelum berhenti, dan mulai berkultivasi. Ini seharusnya sudah berada di luar jangkauan indera ilahi Qian Rengsui. Mengasah pisau tidak menunda memotong kayu, dan jika dia ingin menghindari terbunuh dalam 3 hari, kecepatannya saat ini tidak cukup. Masih ada jarak yang jauh dari sini. Ke laut. Dia harus memulihkan kekuatan penuhnya untuk dapat mencapai tujuan dan bertemu dengan teman-temannya dalam 3 hari. Jika dia memasuki laut yang luas, maka dia bisa membiarkan ikan melompat di lautan, dan burung-burung terbang di langit. Bahkan jika dia benar-benar dapat menemukannya, maka dia akan memiliki lebih banyak keuntungan yang dihadapinya di laut daripada hutan besar Stardow. Jika penerus Seagot benar-benar dibunuh oleh musuh saat berada di lautan, maka dia benar-benar tidak pantas mewarisi posisi Seagot. Duduk bersila, kali ini Tang San tidak menusuk Seagot trident ke tanah di sebelahnya seperti biasa, melainkan meletakkannya di lututnya. Dia akan merasakan keberadaan pasangannya setiap saat. Menutup matanya, Tang San langsung memasuki kondisi kultivasi. Ketika dia melihat ke dalam tubuhnya, dia tidak bisa menahan senyum masam. Tanpa mengamati dengan cermat, dia tidak menemukan bahwa tubuhnya benar-benar hancur sampai tingkat ini. Jika bukan karena 8 tombak laba-laba tingkat dewa di punggungnya serta tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru dan kekuatan Seagot Trident, dia mungkin sudah pingsan. Hari ini adalah pertama kalinya Tang San meledakkan cincin roh, dan dia sepenuhnya menikmati kekuatan mengerikan yang diberikannya, tetapi efek sampingnya juga benar-benar muncul. Pertama-tama adalah kelemahan. Sudahlah bahwa tingkat pemulihan kekuatan rohnya hanya 1/5 dari normal, perasaan lemah yang konstan hampir membuatnya gila.
Tanpa banyak cincin roh, atribut tubuhnya juga telah melemah secara substansial, dan ini memengaruhi kecepatan pemulihannya. Dan saat ini besarnya cedera pada saluran energinya, terutama setelah hanya menyerap cincin roh tiga saudara Kaisar Semut 15 ton, setidaknya 3/5 dari saluran energinya menunjukkan berbagai tingkat kerusakan. Karena kekuatan rohnya yang sekarang tidak mencukupi, meskipun efek dari tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru terbakar tanpa akhir, angin musim semi meniup kemampuan kehidupan baru sangat kuat, kecepatannya masih sangat lambat. Dengan hati-hati merasakan kondisi tubuhnya, sementara Tang San mulai fokus pada kultivasi, detak jantungnya juga melambat. Dia tahu bahwa dengan cederanya saat ini, pemulihan ke kondisi puncaknya akan memakan waktu setidaknya 1,5 hari. Dan dalam 1,5 hari yang tersisa, bahkan jika dia terbang dengan kecepatan tinggi, masih mustahil untuk mencapai laut. Dengan kata lain, tidak peduli apa, ada kemungkinan Qian Rengsui akan menyusulnya. Memang, kemampuan bersembunyi penghalang laut luas benar-benar luar biasa, tetapi Tang San masih tahu bahwa alasan dia bisa menyelinap di belakang Qian Rengsui sebelumnya adalah karena hatinya hancur, melemahkannya. Dan ketika dia mengejarnya sekali lagi, dia akan sepenuhnya menggunakan alat dan kekuatan ilahi milik Dewa Malaikat. Pada saat itu, apakah dia bisa bersembunyi dari pengejarannya sulit untuk dikatakan. Tang San praktis dapat yakin bahwa Qian Rengsui akan memiliki cara untuk melacaknya. Meski begitu, dia tidak punya pilihan lain sekarang selain duduk dan perlahan-lahan berkultivasi. Dia mengatakan pada dirinya sendiri satu hal sekarang, semakin dekat dia ke laut dalam 3 hari, semakin baik. Tang San sangat cerdas, tetapi evaluasi Qian Rengsui terhadapnya mengabaikan satu hal, ketenangan Tang San. Sebagai orang dari dua dunia, usia sebenarnya seharusnya sudah melewati 50 tahun, dan sikapnya jauh melampaui orang-orang dengan usia yang sama. Setelah Grandmaster mengambil Tang San sebagai murid, hal pertama yang dia ajarkan padanya adalah kata, tenang. Sebagai Master Roh tipe kontrol, jika dia tidak bisa mempertahankan hati yang tenang, maka dia tidak akan pernah berhasil. Oleh karena itu, semakin besar krisis yang dihadapi Tang San, semakin tenang dia, gunung runtuh tidak dapat membuatnya mengubah ekspresi. Dia bisa sangat melawan arus dalam krisis, melakukan hal-hal yang orang lain tidak bisa menciptakan keajaiban. Akibatnya, bahkan dalam situasi yang mengecilkan hati seperti itu, Tang San masih tenang, berkultivasi dengan tenang dan melakukan yang terbaik untuk menyesuaikan kondisinya, menyembuhkan tubuhnya sedikit demi sedikit daripada cemas akan hasil yang cepat. Karena dia tahu bahwa pada saat ini hal terburuk yang bisa dia lakukan adalah membuat kesalahan, atau dia akan benar-benar selesai, bahkan kehilangan kesempatan terakhirnya.